Minute to Better Life. Kedewasaan rohani melalui proses ganjaran yang datangkan duka cita, tetapi akan hasilkan buah-buah kebenaran yang berikan damai kepada kita, yang dilatih oleh Tuhan bagi kita semua. Oke? Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Jumpa kembali di MD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan gitu.
perubahan karakter sangat dibutuhkan jika kita ingin memiliki kedewasaan rohani. Jadi temanya itu teman-teman. Bagaimana kita harus merubah karakter kita apabila kita memang ingin lebih dewasa rohani. Tanpa perubahan karakter rasanya terlalu sulit teman-teman untuk bisa masuk ke dalam perubahan kedewasaan rohani teman-teman. Coba kita mulai teman-teman buka kitab Markus teman-teman. Kitab Markus pasal 8 ayat 4 sampai 9. Di mana ini saya bicara untuk yang Markus 8:49 ini, kita bicara untuk awal muala muasalnya itu awal kita percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan itu tidak jauh teman, harus melalui mujizat gitu. Jadi mujizat ini adalah yang membuat kita percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahwa Tuhan itu maha besar gitu. Jadi semua startnya dari mujizat teman. Sebelum kita mengerti akan firman Tuhan gitu. Karena kalau tanpa kedalaman pengertian akan firman Tuhan terlalu sulit teman-teman untuk bisa percaya kita benar-benar dari hati kita gitu. Dari bukan cuma dari keyakinan kita, tapi benar-benar dari hati kita, dari jiwa kita, dari roh kita menyatakan bahwa benar Tuhan itu ada dan memang Tuhan itu hidup gitu. Nah ini yang susah. Jadi banyaknya orang dunia atau orang pada umumnya gitu yang mengaku mengenal Tuhan atau percaya Tuhan tapi atas dasar karena keyakinan pribadi saja. Ini yang kadang-kadang ya percaya Tuhan, mengenal Tuhan, tapi dalam aktivitas sehari-harinya tidak beda dengan orang-orang dunia teman-teman. Tidak pernah melibatkan pribadi Tuhan di dalam hidup kita gitu. Nah ini yang kalau saya lihat di kitab Markus 8:49 ini, lewat mujizat ini ya akhirnya orang dibangunkan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha kuasa, maha besar gitu. Segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu awal teman-teman, awal untuk kita lebih percaya, percaya akan keberadaan Tuhan secara nyata gitu. Meskipun nanti perjalanan waktu itu yang menimbulkan kedewasaan rohani yang tidak cukup hanya dengan mujizat gitu. Jadi tanpa mujizat pun kita percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu hidup gitu. Nah ini butuh kedewasaan rohani, di mana untuk mencapai kedewasaan rohani ini kita butuh perubahan karakter gitu. Bagaimana kita berubah karakter lama kita menjadi karakter yang baru. Nah ini kalau cerita di kitab Markus 8:49 ini saya cuma bicara dari sisi sharing bahwa mujizat itu perlu gitu. Nah ini cerita mujizat nih teman-teman. Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini cerita mujizat bagaimana caranya dari roti yang cuman sedikit bisa menjadi seperti itu. Dari hanya 7 roti bisa untuk makan 4.000 gitu. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak itu gitu, 4.000 orang, belum termasuk biasanya kalau zaman dulu itu perempuan dan anak-anak gak dihitung benar. Jadi 4.000 itu yang laki-laki aja gitu, berarti kan lebih dari 4.000 gitu. Mereka memberikannya kepada orang banyak itu gitu. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, sisanya sebanyak 7 bakul. Coba teman bayangin, dari mulai 7 roti, hanya sedikit ikan, ya sudah dimakan 4.000 orang, ditambah belum termasuk perempuan dan anak-anak, sisanya 7 bakul gitu. Nah ini kan jelas kalau bukan mujizat kan nggak mungkin teman-teman. Ya, nah hal-hal mujizat ini yang membuat orang jadi percaya bahwa Tuhan itu ada, kuasa Tuhan itu nyata gitu. Nah ini dasar mujizat itu teman-teman, itu seperti itu. Nah cuman mujizat ini biasanya dibutuhkan bagi orang-orang yang masih tingkat kedewasaan rohaninya itu belum matang, belum dewasa gitu. Jadi butuh mujizat yang simpel gitu, langsung nyata. Tapi bagi orang-orang yang sudah kedewasaan rohani meningkat gitu, ya justru fungsi firman itu jadi nyata. Bagaimana menghidupkan firman gitu,
firman Tuhan, bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, itu benar-benar lebih nyata dibanding mujizat, teman-teman. Nanti saya coba bahas ini gitu. Jadi untuk awalnya pembukaan gitu, dan mereka makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan roti ya sebanyak 7 bakul tadi. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang, lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Jadi ini cerita saya awali bahwa perubahan karakter itu dari mulai mujizat, teman-teman. Adanya mujizat yang membuat orang percaya Tuhan dan memang benar-benar bisa beranggapan bahwa Tuhan itu ada dan hidup gitu. Nah ini mujizat itu gunanya untuk itu, teman. Tapi bukan seumur hidup kita butuh mujizat terus-menerus ya. Justru yang lebih dalam itu bagaimana caranya ya, firman Tuhan atau Tuhan ajar kita gitu. Bagaimana untuk berubah karakter kita sehingga kita dewasa rohani, sehingga kita tidak hanya cuma butuh mujizat, tapi kita butuh memang melakukan firman Tuhan gitu, sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Nah ini teman-teman, saya kaitkan dengan kitab Ibrani, teman-teman. Kitab Ibrani pasal 12, teman-teman. Ayatnya 5-14, coba kita baca. Kalau judul periklopnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Judul perikopnya gitu. Dan sudah melupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah ini dari mulai pembukaan ayat 5 aja juga udah begitu, teman-teman. Jadi kalau cerita kita pengen lebih dewasa rohani, ya kita memang mesti robah karakter kita dengan cara ya belajar gitu. Akhirnya bagaimana ya didikan Tuhan ini kita butuhkan gitu. Di ayat 5 udah dicantum, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kita seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Nah ini udah awalnya itu udah begitu, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi banyak sekali di dalam firman Tuhan itu ya peringatan-peringatan kita hidup, bagaimana kita untuk berubah hidup menjadi benar gitu, sesuai dengan firman Tuhan rancang dan kehendaki, perintah dan peraturan seperti itu, teman-teman. Karena Tuhan mengajar orang dikasihinya, dan Dia menyesak orang diakuinya sebagai anak. Nah ini di ayat 6 itu kan dipertegas tuh bagaimana, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Tapi parameter orang dunia atau orang yang punya keyakinan diri tentang Tuhan dengan pikiran, perasaan, kehendak sendiri, itu Tuhan itu tidak seperti ini, teman-teman. Tuhan itu maha baik gitu. Jadi nggak ada didikan, nggak ada ajar mengajar gitu. Tapi firman Tuhan yang nyatakan seperti ini, teman-teman. Dan firman Tuhan yang menyatakan karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Jadi kalau sampai misalnya kita menghindar dari ajaran Tuhan, ya berarti kita bukan ngikutin melakukan firman Tuhan gitu. Apabila kita melakukan firman Tuhan, pasti akan ada anggapan Tuhan mengajar orang yang dikasihinya gitu. Oh, Tuhan mengajar kita, orang dikasihinya. Dan Tuhan menyesak orang yang diakui sebagai anak. Bahkan disesak gitu. Ya jadi bukan cuma dihajar, tapi dipersulit, disesak gitu ya, mungkin gitu. Intinya gitu. Jadi jangan takut, teman-teman, apabila kita melakukan firman Tuhan kita itu seolah kita mengalami banyak hal ujian cobaan itu ya memang ikut Tuhan ya, dasarnya harus seperti itu. Maksudnya apa? Supaya karakter kita berubah, teman-teman. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Jadi firman Tuhan mengumpamakan ayah yang benar itu akan mendidik anaknya juga seperti itu, teman-teman. Bukan ngelos enaknya aja, tapi ya dihajar. Meskipun bentuk hajar itu kan bukan harus dipukuli, kan bukan gitu. Dihajarnya diajar gitu kan. Bagaimana hidup untuk benar gitu. Jadi harus seperti itu. Dan untuk benar itu kan jadi banyak nggak enaknya, teman-teman ya. Umur anak-anak yang mestinya masih tetangganya atau teman mainnya masih keluyuran malam-malam, yang ini nggak boleh gitu loh. Ya pasti ada halangan seperti itu. Mesti ada jam belajar, mesti makan bersama dengan keluarga, mesti ada waktu untuk Tuhan. Nah ini kan tidak dilakukan semua anak-anak yang lain gitu. Jadi ya yang disebut orang tua mengajar itu ya
seperti itu teman-teman. Nah, ya, hal seperti ini kurang enak bagi ya anak-anak kan, karena memang jadi ngerasa kok jadi terikat lah, mesti gini, mesti gitu, rewel, gak boleh keluar malam lah, gini gitu. Banyak aturan yang memang ya bentuknya untuk mengajar si anak supaya lebih benar gitu. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang gitu. Firman Tuhan katakan seperti itu. Selanjutnya, dari ayat kita sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup gitu. Ya jangankan ke Tuhan Allah gitu, ke Bapak kita aja kita kasih hormat kok, meskipun Bapak seperti itu gitu. Nah, apalagi kalau ke Tuhan yang memang ya Bapak segala roh gitu. Jadi ya semua itu ada di tangan Tuhan gitu, supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya gitu. Jadi ini beda kelas sebenarnya caranya mengajar. Orang tua mengajar dengan Tuhan mengajar kan beda gitu. Kalau bicara orang tua mengajar itu kan bagaimana etika hidup di dunia ini gitu. Tapi kalau Tuhan mengajar itu sampai masuk ke dalam akhirat yang kekal kan, yang tidak ada batasnya gitu. Nah, makanya Tuhan katakan kalau bicara diajar oleh orang tua ya untuk apa dimensinya Tuhan ya pendek gitu, karena memang umurnya orang tua kan tetap batasnya di firman Tuhan 70-80 tahun gitu teman-teman. Ya, seperti kita hidupnya kan. Nah, sedangkan kalau kita diajar Tuhan itu kan kekal, tidak ada batas gitu sampai masuk ke alam akhirat kan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Nah ini kalau udah bicara ganjaran itu ya pasti nggak sukacita, tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya gitu. Nah ini teman-teman mesti ingat bahwa waktu kita melakukan firman Tuhan pasti kita dapat ganjaran. Nah ganjaran ini firman Tuhan ingatkan ya bentuknya duka cita gitu, bukan sukacita tapi duka cita. Tetapi hasil daripada duka cita itu, hasil dari ganjaran itu adalah kebuah kebenaran hidup gitu ya, yang memberikan damai sejahtera kepada kita yang dilatihnya gitu. Nah ini anehnya firman Tuhan seperti itu teman-teman. Secara kacamata dunia rasio ya mestinya orang ini mengalami duka cita dan enggak enak gitu ya, pasti tidak alami sukacita sama sekali, malah dapatnya duka cita. Tapi kalau realitanya teman-teman, waktu kita melakukan firman Tuhan memang kita mengalami duka cita gitu, tapi di dalam hati kita ada perasaan yang damai sejahtera yang dari Tuhan gitu, dari firman Tuhan. Jadi nggak tahu cara jelasinnya bagaimana gitu. Saya alamin seperti itu teman-teman. Jadi secara rasio saya bisa pengen protes untuk tidak mau melakukan firman Tuhan. Tapi kalau bicara secara roh gitu, secara jiwa saya protes gitu ya, pikiran perasaan kehendak saya protes gitu secara rasio. Tapi kalau secara rohani, secara roh gitu, tidak loh teman. Kenapa? Karena ada satu damai sejahtera yang mengalir di dalam roh saya gitu, untuk terus untuk terus melakukan firman Tuhan gitu. Meskipun konsekuensinya bagi orang dunia, bagi rasio dianggapnya ya duka cita, ya nggak enak gitu loh, mengalami banyak kendala, ujian cobaan dalam hidup itu. Tapi dalam roh kita, dalam roh kita ada buah damai sejahtera yang kita akhirnya tetap terus melakukan firman Tuhan gitu. Ini hebatnya firman Tuhan seperti itu teman-teman. Jadi beda sama apa? Peraturan-peraturan dunia gitu ya, beda gitu. Jadi buah-buah dari firman Tuhan adalah damai sejahtera, dan itu nggak bisa dipungkiri gitu. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya intinya gitu. Jadi kekudusan itu adalah ya melakukan firman Tuhan ya. Apabila kita melakukan firman Tuhan ya dari kacamata Tuhan ya kudus gitu. Nah waktu kita melakukan firman Tuhan kita dapatkan kudus ya, otomatis ya kita bisa melihat Tuhan gitu. Ada Tuhan di dalam hidup kita. Ini saya coba teman-teman, jadi kitab Markus 8:49 itu kan startnya kan dari mujizat gitu. Tapi kalau kita bicara masuk ke dalam kitab Ibrani 12:5-14 itu kan bukan bicara mujizat, itu malah bicara bagaimana ya apabila kita ingin melakukan firman Tuhan ya kita akan hadapin kendala ganjaran tadi teman-teman, yang akan menghadapi duka cita tadi gitu. Meskipun
apa yang kita melakukan firman itu ya secara dunia, secara rasio ya kita dianggap ya duka cita, tidak ada sukacita sama sekali, tapi tergantikan oleh buah-buah yang bisa membawa kita ke damai sejahtera. Itu loh, itu istimewanya firman Tuhan itu, teman-teman. Jadi boleh saja gitu orang dia anggap seperti itu, rasio anggap seperti itu, tetapi dalam yang melakukannya itu ada buah yang berbeda. Jadi apa yang dirasakan itu berbeda. Ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Markus 8:49 dan Ibrani 12:5-14. Coba saya masuk ke sharing pribadi saya, apa yang saya alami gitu. Tuhan membentuk karakter kita selalu akan dimulai dengan hal-hal yang terkait mujizat yang darinya, yang dari Tuhan, sehingga kita akan mengakui keberadaan dan percaya serta berharap pada pertolongan Tuhan gitu. Nah, ini mujizat gunanya untuk itu, teman. Bagi orang yang belum dewasa rohani, mujizat itu perlu sekali gitu. Ya, untuk menyatakan orang jadi percaya Tuhan benar-benar nyata, orang menyatakan Tuhan ada itu benar-benar ada gitu. Dan memang mengharapkan serta menunggu pertolongannya gitu. Itu mujizat fungsinya itu bagi orang-orang yang belum dewasa rohani. Tapi kalau sudah dewasa rohani, kedalaman pengertian akhir firman ini akan merubah gitu, merubah maknanya Tuhan itu berubah gitu. Nah, melalui jalan-jalan mujizatnya, Tuhan akan giring kita dalam kedalaman pengenalan dan pengertian firman Tuhan, serta tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan gitu. Proses inilah yang membuat kita alami kedewasaan rohani dalam bentuk nyata, mengalami perubahan karakter lama kita menjadi karakter baru yang lebih sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Nah, ini jadi mujizat itu sebagai dasar langkah awal, teman. Tapi kan terus kita kan berjalan melakukan kedalaman pengenalan firman Tuhan. Kita juga berjalan dalam hal melakukan firman Tuhan. Otomatis juga kita terkait dengan level iman percaya kita juga meningkat. Kita makin pengenalan pengertian itu membawa kita bahwa ada satu momen yang kita mesti hidupkan roh Tuhan dalam hal mampu mengerti firman Tuhan atau dalam hal melakukan firman Tuhan. Nah, akhirnya makin komplit, teman-teman, makin komplit pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu kita makin dalam dan makin komplit gitu. Nah, ujung-ujungnya ya orang mulai tahu bahwa di dalam target untuk kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan dan target untuk tingkatkan level iman percaya kita kepada Tuhan itu tidak bisa lari, teman-teman, dari betapa butuhnya firman Tuhan gitu. Betapa butuhnya roh Tuhan di dalam kita gitu. Tanpa ada firman Tuhan, tanpa ada roh Tuhan, tidak mungkin kita bisa meningkat, teman. Tidak mungkin kita mencapai kedewasaan rohani yang Tuhan kehendaki gitu. Nah, kalau sampai kedewasaan rohani tidak terjadi, ya pasti karakter kita tidak berubah, teman. Tetap aja seperti cara-cara banyak kok orang-orang yang sudah tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun ya mengaku percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi dalam praktiknya tidak berubah, menjadi stuck, ya berhenti begitu aja gitu. Kenapa ya? Karena kembali lagi ya tidak menghidupkan ya firman Tuhan dan tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam hidupnya gitu. Nah, ini yang kuncinya di situ, teman-teman. Nanti berujungnya kedewasaan rohani adalah bagaimana caranya kita menghidupkan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Proses kedewasaan rohani adalah proses didikan Tuhan yang tidak mudah dan jangan kita putus asa jika diperingatkan firman-Nya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihi gitu. Jadi orang dikasih itu malah dihajar sama Tuhan untuk menjadi benar gitu, dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak, sehingga harus tanggung ganjaran seperti anak dari ayahnya. Jadi Tuhan umpamakan di firman-Nya gitu, teman-teman. Bagi anak-anak yang mau hidupnya lebih benar, ayah kita di dunia pun gitu, meskipun mendidik tidak terlalu lama karena umurnya 70-80 tahun, tapi tetap begitu loh bagaimana ayah kita mendidik itu. Nah, apalagi Tuhan gitu, apalagi kalau Tuhan anggap kita anak gitu, ya berarti akan lebih daripada bapak kita, lebih dari ayah kita gitu. Nah, ini yang kita mesti terima bahwa didikan Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Dan didikan Tuhan itu kan tidak bisa ditawar, teman-teman. Udah jelas kok, udah jelas perintah peraturan di dalam firman-Nya udah jelas, gak pernah berubah gitu, dari awal sampai sekarang gak pernah berubah gitu. Ganjaran akan datangkan duka cita, tetapi akan hasilkan buah-buah kebenaran yang memberikan damai kepada kita dilatih oleh Tuhan gitu. Itu tadi saya katakan gitu. Jadi secara dunia, secara rasio gitu ya, yang namanya ganjaran dari Tuhan, ganjaran yang
yang terjadi karena kita melakukan firman Tuhan gitu, itu seharusnya kan membuat kita duka cita gitu. Tapi dalam duka cita itu ternyata Tuhan kasih ada damai gitu, ada damai, buah-buah kedamaian dalam hidup kita gitu. Bahkan duka cita itu kalah teman-teman. Duka cita, rasa duka cita atau tidak suka cita di dunia itu kalah gitu dengan damai cita. Nah ini yang kalau yang saya rasakan, jadi bedanya jiwa itu, sukacita itu ada di area jiwa, duka cita itu juga ada di area jiwa. Tapi kalau damai sejahtera itu kayaknya bukan di area jiwa teman-teman, sudah ada di area roh gitu. Nah, roh ini apabila lebih kuat, roh ini yang mengalahkan yaitu ya duka cita di dalam dunia atau ya rasa sukacita dalam dunia. Jadi apabila kita sudah masuk ke dalam level roh gitu, bukan jiwa. Kalau manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh gitu. Berarti kan yang paling dasar itu orang dunia kan tubuh teman-teman. Ya kadang-kadang jiwanya itu ketarik ke urusan tubuh gitu, lahiriah, jasmaniah gitu. Tapi kalau kita bicara orang-orang yang sudah dewasa rohani, justru adanya kan di faktor roh gitu, yang berpengaruh gitu. Nah jiwa itu kan di tengah-tengah teman-teman. Jadi jiwa itu kalau bagi orang dunia, jiwa ini bisa ketarik gitu, ketarik ke urusan lahirnya, jasmaniah gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam kedewasaan rohani gitu, ya nanti si jiwa itu ketarik ke area roh gitu. Nah ini saling tarik teman-teman. Jadi saya pikir jiwa itu akan merasakan sukacita duka cita apabila ini ditariknya ke dalam kebutuhan tubuh gitu, kebutuhan lahiriah atau jasmania tadi gitu. Dunia itu ada di tubuh teman-teman, lebih banyak di tubuh. Jadi pikiran, perasaan, kehendak ini akan tertarik oleh kebutuhan tubuh gitu. Nah sedangkan kalau bicara kedewasaan rohani, kebutuhan rohani itu akan menarik jiwa ini masuk ke dalam alam rohani. Nah waktu masuk ke dalam rohani, yang didapat itu bukan sukacita atau duka cita, tapi damai sejahtera. Damai sejahtera itu melewati pola sukacita maupun duka cita teman-teman. Jadi waktu sukacita juga kita tidak merasa terlalu bagaimana gitu. Waktu duka cita juga kita tidak merasa terlalu bagaimana. Kunci damai sejahtera itu beda sekali dengan sukacita dan duka cita. Nah ini yang satu saat ya akan kita rasakan bahwa ya berbuah kebenaran yang memberikan damai kepada kita yang dilatih oleh Tuhan gitu. Ya ini maksudnya ini teman-teman. Jadi kita mendapatkan satu damai sejahtera di dalam roh kita, di mana damai sejahtera itu tidak mempengaruhi jiwa kita gitu, baik dalam kondisi sukacita atau duka cita. Yang kita hidupi itu sehari-hari itu bukan mencari sukacita atau duka cita, tapi bagaimana gitu kita terus mentargetkan diri yang mencapai seperti yang Tuhan rancang hendaki, seperti yang Tuhan perintah peraturkan, seperti yang Tuhan hendaki kita masuk ke dalam keselamatan akhirat. Intinya gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman, apabila kita sampai sudah berani melakukan firman Tuhan gitu ya, pasti kembali karakter kita berubah, dari kehidupan rohani kita berubah. Dan jangan takut nanti kita akhirnya tidak mendapat sukacita atau duka cita gitu, karena di jiwa tadi pengertian kita sudah berubah, naik tingkat gitu, dari tubuh ke jiwa bahkan ke roh. Dan nanti roh ini yang akan menarik semua teman. Roh ini, rohani ini akan menarik jiwa dan tubuh kita gitu. Nah ini baru bisa masuk ke dewasa rohani dan masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan teman-teman. Sebab pengenalan dan pengertian akan firman kita sudah lebih dewasa karena posisikan dari pengertian dari Tuhan gitu. Nah ini yang bukan dari pengertian kita yang sangat pendek dan cetek gitu. Jadi ini kalau kita sudah masuk ke dalam pengenalan pengertian akan firman Tuhan yang lebih gitu, kita juga sudah masuk ke dalam level tingkatan iman percaya kita kepada Tuhan secara lebih otomatis teman-teman, kita akan mendapatkan pengertian yang beda gitu. Jadi pengertian ini, pengertiannya Tuhan itu yang akan menjadi ya pengertian kita. Beda dengan kita bicara keyakinan diri sendiri waktu kita belum dalam mengenal-mengerti akan firman Tuhan. Jadi sangat berbeda teman-teman. Kalau kita bicara dari sisi kita, ya firman katakan kita itu pendek dan cetek sekali gitu. Karena ya kembali lagi umur manusia itu cuma 70-80 tahun. Ya pasti pendek dan cetek gitu. Sedangkan kalau polanya Tuhan kan kekal gitu. Jadi nggak ada batas
70-80 tapi kan kekal. Jadi panjang dan memang dalam sekali. Nah ini kita butuh ya kedalaman ini gitu, kedalaman pengenalan firman Tuhan ini teman-teman. Karakter kita sangat dipengaruhi, gitu, sangat pengaruhi. Karakter kita sangat pengaruhi kedewasaan rohani kita, sehingga kita butuh diproses alami kehidupan melalui proses melakukan firman Tuhan, di mana akan alami penderitaan-penderitaan agar kita beroleh kekuatan Tuhan dan keselamatan akhirat, serta Tuhan bahkan mengajarkan bagaimana kita menjadi mengajarkan kepada sesama kita gitu teman. Jadi bagaimana Tuhan tidak cuma sekedar kita dibatasi melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan pengen kita mengajarkan kepada sesama kita gitu. Tidak cuma cukup kita melakukan firman Tuhan aja teman-teman. Nah ini yang mesti kita kita kenali gitu, kita dalami pengenalan Tuhan bahwa ya kedewasaan rohani itu ya tidak cuma cukup untuk pribadi kita sendiri, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan, kita bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita bicara kedewasaan rohani itu bisa lebih dari itu teman-teman. Jadi unsurnya tidak bicara egois di kita saja, tapi ya kita pengen untuk orang lain gitu, seperti yang firman Tuhan katakan gitu. Nah ini di kitab, kalau kita pernah sharing teman-teman di kitab Matius, coba kalau teman-teman buka kitab Matius teman-teman. Kitab Matius kita ambil ayat intinya, kitab Matius 5 teman-teman, ayatnya 19 saja, itu intinya gitu. Nah, di situ dikatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Jadi di sini di ayat 19 ini teman-teman ditekankan bahwa kita ini bukan cuma melakukan saja loh teman-teman, tapi juga bagaimana kita mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat. Nah, hukum Taurat kan kalau kita bicara di perjanjian lama, kalau di kitab Alkitabnya, di kitab Nasraninya. Tapi kalau kita bicara sekarang, kita bicara ada di area hidup di perjanjian baru, ya pasti kan basicnya perjanjian lama itu tetap berguna teman-teman, dengan konfirmasi akhir dari apa yang diperintah peraturan oleh perjanjian baru gitu. Jadi saling gandeng teman-teman. Nah ini kalau kita udah bicara saling gandeng, ya hukum Taurat itu pasti kan hukum Taurat yang di sini dimaksud di kitab Matius 5 ayat 19 itu adalah kitab Taurat yang sudah disempurnakan dari perjanjian lama menjadi di endnya ke perjanjian baru gitu. Nah disempurnakan gitu. Jadi bukan dihilangkan perjanjian lamanya, tapi disempurnakan oleh perjanjian baru. Nah di sini dikatakan begitu teman-teman. Jadi kita tidak cuma melakukan saja, tidak cuma cukup melakukan saja, tapi kalau bicara kedewasaan rohani gitu, apabila karakter kita sudah benar-benar matang gitu, matang dewasa gitu, ya tugas kita udah tidak berhenti cuman di situ teman-teman, tidak berhenti cuman melakukan firman Tuhan saja, tetapi harus juga mengajarkan gitu segala perintah-perintah yang firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Ya kepada siapa? Ya kepada sesama kita gitu. Nah, kalau di sini ada bonus teman-teman. Ya, apabila kita memang tidak hanya melakukan, tapi kita juga mengajarkan firman Tuhan. Di sini firman katakan yang melakukan dan mengajarkan segala perintah firman Tuhan itu, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga gitu. Jadi di sini dinyatakan, kalau saya pikirkan gitu, bahwa apabila kita melakukan firman Tuhan ya pasti kita masuk ke dalam sorga teman-teman, kalau memang kita melakukan firman Tuhan gitu. Tapi apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, ya berarti kita akan masuk neraka. Itu hukumnya kan seperti itu gitu. Bagi yang melakukan firman Tuhan akan masuk ke surga, bagi yang tidak melakukan firman Tuhan akan masuk ke neraka. Teoritisnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara di kitab Matius 5:19 ini, berarti ada satu lagi, bukan cuma melakukan, mengajarkan gitu. Ya berarti kan sudah lebih dari melakukan. Ya kita sudah praktekkan sendiri dan sekarang mengajarkan gitu. Nah mengajarkan ini saya sering katakan, kalau
talenta kita memang Tuhan kasih kita sebagai mentor rohani, ya pasti ngajarnya teori rohani gitu. Tapi kalau memang Tuhan kasih kita di marketplace, ada di dunia sekuler gitu, ya kita mungkin nggak perlu jadi mentor rohani gitu. Ya kita bicara kesaksian aja gitu, apa yang kita alami dalam hidup seperti ini, apa yang kita tahu ya kita sharingkan aja ke teman-teman gitu. Ya kalau saya pengusaha ya sharing dengan pengusaha, atau mungkin pengusaha dekat dengan orang-orang karir, ya saya juga sharing dengan orang-orang karir gitu. Ya paling areanya kan itu. Tapi kalau bicara nanti saya jarang kali saya ketemu dengan mentor-mentor rohani gitu, karena memang fungsinya kan berbeda teman-teman. Nah ini jadi tidak melakukan firman Tuhan ujungnya ke neraka, ukurannya gitu. Kalau kita melakukan firman Tuhan berarti ujungnya masuk ke dalam sorga gitu. Tapi kalau kita mengajarkan firman Tuhan, ini ujungnya itu, yaitu katanya, ya di sini ini bukan saya katakan, ini firman mengatakan kita akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi bukan cuma masuk sorga saja, tapi kita dapat posisi yang tinggi dalam kerajaan sorga. Ya berarti kan dalam pemerintahan Tuhan, teman. Jadi di dalam neraka itu juga ada pemerintahan iblis gitu loh. Ya di dalam surga juga ada pemerintahan Tuhan gitu. Nah kita bukan cuma sekedar jadi masyarakat di dalam sorga, tapi kita ini sebagai tim, kan di sini dikatakan bahwa kita menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Berarti kita seperti tim gitu. Ya kita masuk ke dalam tim yang mengelola surga itu gitu. Ya siapa pucuknya? Ya pasti Tuhan gitu. Jadi kita akan menjadi timnya Tuhan dalam mengelola kerajaan surga itu gitu. Untuk ya masyarakat surga inilah, masyarakat surga ini adalah masyarakat yang melakukan firman Tuhan gitu. Nah jadi kuncinya di kitab Matius begitu, menjadi kedewasaan rohani itu tidak berhenti hanya melakukan firman Tuhan, tapi kedewasaan rohani itu kita dibentuk oleh karakter kita untuk sampai bisa mengajarkan firman Tuhan. Dan ingat, mengajarkan firman Tuhan itu bukan melulu harus teori rohani, tapi bisa juga ya hanya men-sharingkan gitu apa yang terjadi dalam hidup kita, ya cukup begitu gitu. Dan nanti masing-masing tinggal tangkap kira-kira bagaimana. Yang ragu ya di-sharingkan dengan mentor rohani masing-masing kan. Mungkin intinya gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan pagi ini saya sudah sharingkan gitu bahwa perubahan karakter itu sangat dibutuhkan gitu. Ya jika kita ingin memiliki kedewasaan rohani, tanpa perubahan karakter nggak mungkin. Nah, caranya berubah karakter itu ya tadi, bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Waktu kita melakukan firman Tuhan, otomatis nanti timbul gitu. Timbul, kita butuh kedalaman pengenalan firman Tuhan, dan kita butuh tingkat level iman percaya kita lebih gitu, iman kita yang lebih, dan ya kita butuh ya akhirnya berujung ke bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita ya, untuk mendapatkan pengertian yang lebih benar gitu dari roh Tuhan, dan juga untuk mendapatkan kuasa yang lebih kuat gitu untuk melakukan firman Tuhan. Intinya gitu teman-teman. Jadi kita butuh firman Tuhan dan roh Tuhan dalam hidup kita apabila kita ingin merubah karakter kita supaya kita menjadi dewasa rohani. Oke teman-teman, see you, bye-bye.